Sudahkah dana tambahan yang ditunggu-tunggu itu benar-benar mulai cair? Apakah benar Taspen sudah mulai membayarkan gaji ke-13 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar kabar burung atau harapan kosong belaka, karena mulai minggu ini informasi resmi dari Taspen akhirnya keluar dan banyak yang tidak sadar bahwa jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung golongan dan masa kerja. Ini bukan sekedar bantuan kecil, tapi tambahan yang bisa sangat berarti. Apalagi di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Bayangkan jika Anda yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN, baik itu guru, pegawai pemerintahan, atau tenaga medis, akhirnya menerima kabar baik seperti ini tanpa perlu lagi menduga-duga. Bukan hanya soal nominal, tapi ini adalah bentuk penghargaan yang nyata. Dan sekarang realisasinya sudah dimulai. Banyak yang bertanya-tanya kapan uangnya masuk, apakah harus antre atau otomatis ditransfer ke rekening pensiun? Dan yang lebih penting, berapa sih jumlah pasti yang akan diterima? Dalam video ini kita akan bahas tuntas semua hal yang paling banyak dicari para pensiunan. Mulai dari update resmi dari Taspen, daftar golongan yang sudah mulai dibayarkan hingga rincian nominal gaji ke-13 yang akan diterima baik untuk PNS golongan I hingga 4 termasuk janda, duda, dan ahli waris yang masih aktif dalam daftar Taspen. Bukan sekadar janji, ini data berdasarkan surat edaran dan konfirmasi langsung dari lembaga terkait. Anda tidak perlu lagi bingung mencari informasi di grup WhatsApp, media sosial, atau menebak-nebak isi berita. Karena semua yang Anda butuhkan ada di sini jelas resmi dan terbaru. Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Apalagi jika Anda atau anggota keluarga Anda termasuk penerima manfaat dari program pensiun. Kami akan bantu buka semuanya dari jadwal pencairan, cara mengecek nominalnya hingga langkah konkret jika dana belum masuk ke rekening Anda. Saksikan terus karena ini bukan sekadar informasi tapi solusi nyata di saat yang paling dibutuhkan. Dan seperti yang sudah kami janjikan, sekarang saatnya kita membahas lebih dalam, lebih rinci, dan tentu saja lebih jelas mengenai pencairan gaji ke-13 yang mulai dibayarkan oleh Taspen untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Kita tahu betul bahwa tidak semua orang punya waktu untuk membuka situs resmi pemerintah atau membaca lembaran surat edaran yang bahasanya seringkali terlalu formal dan membingungkan. Maka dari itu, dalam sesi ini kami akan mengupas semuanya dengan bahasa yang santai, namun tetap akurat. Seolah-olah kita sedang duduk bersama di ruang tamu membicarakan kabar baik yang sudah lama ditunggu ini. Jadi, mari kita mulai dari hal yang paling sering ditanyakan. Kapan dana gaji ke-13 ini mulai cair? Berdasarkan informasi resmi dari Taspen, proses pencairan telah dimulai secara bertahap mulai awal Juni 2025. Artinya, ada yang sudah masuk rekening sejak tanggal 3 atau 4 Juni tergantung pada jadwal masing-masing ban mitra Taspen dan kesiapan data dari kantor Taspen wilayah. Sistem pencairannya pun kini lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena sebagian besar proses dilakukan secara otomatis dan langsung ditransfer ke rekening pensiunan tanpa perlu datang ke kantor pos atau kantor Taspen secara fisik. Namun, mungkin ada juga di antara Anda yang masih bingung sebenarnya siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13 ini. Apakah hanya pensiunan PNS aktif ataukah juga termasuk janda, duda, atau ahli waris yang masih menerima pensiun? Jawabannya, ya. Mereka semua termasuk. Gaji ke-13 ini memang diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian yang telah diberikan selama masa kerja. Jadi, baik itu pensiunan PNS golongan I, 2, 3 hingga 4, termasuk juga janda atau duda dari PNS yang sudah wafat, semuanya mendapatkan hak yang sama untuk menerima gaji ke-13 ini. Bahkan ahli waris dari PNS yang telah wafat, tetapi masih dalam masa hak pensiun pun tetap tercatat sebagai penerima. Besaran gaji ke-13 yang diterima masing-masing orang memang bisa berbeda. Hal ini tergantung dari besaran pensiun pokok yang diterima setiap bulannya. Jadi gaji ke-13 ini bukanlah angka yang sama rata untuk semua orang, melainkan dihitung berdasarkan jumlah pensiun pokok bulan Mei 2025, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum lainnya. Maka dari itu, bagi Anda yang pensiun dari golongan 4 dengan masa kerja penuh, tentu jumlah yang diterima bisa lebih besar dibandingkan dengan pensiunan dari golongan I yang masa kerjanya belum penuh. Nah,
Kalau Anda penasaran ingin tahu berapa kira-kira jumlah yang akan Anda terima, ada cara mudah untuk mengeceknya. Pertama, Anda bisa masuk ke portal Taspen secara daring dengan memasukkan nomor pensiun dan tanggal lahir. Kemudian, sistem akan menampilkan informasi mengenai gaji ke-13 Anda. Alternatif lainnya, Anda bisa langsung mengecek rekening pensiun yang biasanya digunakan untuk menerima dana pensiun bulanan. Kalau dana sudah masuk, biasanya akan ada keterangan transaksi dengan nama gaji ke-13 atau tambahan pensiun Juni 2025. Jika belum masuk, jangan panik terlebih dahulu karena pencairan dilakukan secara bertahap hingga pertengahan bulan Juni. Salah satu hal yang membuat banyak pensiunan lega tahun ini adalah kenyataan bahwa tidak ada potongan pajak berlebihan pada gaji ke-13. Pemerintah sudah mengatur agar potongan yang dikenakan tetap minimal. Bahkan untuk sebagian besar pensiunan potongannya hampir tidak terasa. Ini tentu saja menjadi kabar baik karena dana tambahan ini bisa benar-benar digunakan untuk kebutuhan penting. Apalagi menjelang tahun ajaran baru bagi cucu-cucu yang kembali masuk sekolah atau kebutuhan Hari Raya Idul Adha yang semakin dekat. Namun kami juga menerima banyak pertanyaan dari para pensiunan yang merasa belum menerima dana gaji ke-13 mereka. Jika Anda termasuk salah satu yang belum melihat dana masuk rekening, jangan buru-buru khawatir. Pertama, pastikan kembali bahwa rekening Anda masih aktif dan tidak mengalami masalah teknis. Kedua, pastikan bahwa data pensiun Anda di Taspen sudah lengkap dan tidak bermasalah. Bila perlu, Anda bisa menghubungi kantor Taspen wilayah atau menggunakan layanan dari mereka untuk melakukan pengecekan status pencairan. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tahun ini komunikasi antara Taspen dan para pensiunan jauh lebih terbuka. Banyak informasi yang kini bisa diakses melalui aplikasi resmi Taspen Mobile yang memungkinkan pensiunan untuk tidak hanya mengecek status pencairan gaji ke-13, tapi juga untuk melihat jadwal pencairan pensiun bulanan, mengajukan klaim, dan bahkan berkonsultasi langsung secara daring dengan petugas Taspen. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor hanya untuk sekedar menanyakan status pencairan. Di balik pencairan gaji ke-13 ini, ada juga dorongan kuat dari pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Presiden Prabowo melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB sudah menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup para pensiunan bukan hanya wacana, tapi menjadi bagian dari prioritas utama kebijakan fiskal 2025. Ini berarti bahwa ke depannya tidak mungkin akan ada peningkatan jumlah pensiun pokok, tambahan tunjangan kesehatan, dan bahkan kemungkinan insentif khusus bagi para pensiunan dengan pengabdian lebih dari 30 tahun. Kabar lainnya yang takal menarik, pemerintah juga sedang menyusun skema baru pembayaran pesangon bagi pensiunan yang telah lama berhenti, namun belum mendapatkan hak penuh mereka. Skema ini diharapkan akan berjalan berdampingan dengan sistem Taspen sehingga mereka yang selama ini merasa tertinggal atau belum menerima hak secara penuh bisa ikut terakomodasi dalam sistem baru yang lebih transparan dan adil. Beberapa daerah bahkan sudah mulai melakukan uji coba pencairan pesangon berbasis sisa gaji pokok dan tunjangan akhir masa jabatan dan hasilnya sangat positif. Kembali ke soal gaji ke-13. Penting untuk juga menyampaikan bahwa dana ini bukan hanya sekedar angka tapi bisa menjadi penyelamat dalam banyak situasi. Kami sempat berbicara dengan beberapa pensiunan yang mengaku bahwa dana tambahan ini akan mereka gunakan untuk biaya pengobatan, membantu biaya sekolah cucu, memperbaiki rumah yang bocor, atau bahkan sebagai modal kecil untuk usaha rumahan. Ini membuktikan bahwa gaji ke-13 bukanlah pemberian sia-sia, melainkan dukungan yang langsung terasa manfaatnya. Dan karena dana ini sudah mulai dicairkan secara nasional, tidak ada alasan untuk tidak mengeceknya. Bahkan kami sarankan agar Anda membantu teman, tetangga, atau kerabat yang mungkin tidak terlalu paham teknologi untuk mengecek status pencairan mereka. Jangan biarkan ada yang ketinggalan informasi hanya karena keterbatasan akses. Jika Anda memiliki anak atau cucu yang paham teknologi, mintalah bantuan mereka untuk membuka aplikasi Taspen Mobile atau situs resminya agar Anda tidak tertinggal update penting.
Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa semua proses pencairan dilakukan secara gratis dan tidak dipungut biaya. Jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Taspen dan meminta imbalan atau biaya untuk mempercepat pencairan, maka itu jelas penipuan. Jangan pernah memberikan data pribadi atau nomor rekening Anda kepada pihak yang tidak sah. Taspen tidak pernah menunjuk perorangan atau calo untuk urusan pencairan dana. Kita tahu bahwa selama ini banyak dari para pensiunan yang merasa kurang dihargai atau terlupakan oleh sistem. Namun perlahan situasi mulai berubah. Dengan adanya pencairan gaji ke-13 yang lebih teratur dan transparan ini, pemerintah menunjukkan bahwa para pensiunan tetap menjadi bagian penting dari sistem sosial negara. Dan kami berharap langkah-langkah positif seperti ini bisa terus diperluas, termasuk dengan mempercepat pembayaran pesangon, memperbaiki layanan kesehatan pensiunan, dan memberikan ruang lebih bagi para pensiunan untuk tetap produktif di usia senja. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang sebetulnya bukan akhir melainkan awal dari harapan baru. Jika Anda sudah menerima gaji ke-13, gunakanlah dengan bijak. Jika Anda belum menerima, tetap tenang dan lakukan pengecekan secara rutin. Dan jika Anda masih merasa bingung atau ragu, jangan sungkan untuk mencari bantuan dari keluarga atau menghubungi pihak Taspen, karena informasi yang benar dan cepat bisa menjadi pembeda antara terlambat dan tepat waktu. Kami akan terus memantau perkembangan terbaru dan menyampaikan informasi lanjutan bila ada perubahan atau tambahan kebijakan dari pemerintah maupun Taspen. Jadi, tetap ikuti saluran ini dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada sesama pensiunan. Karena satu informasi kecil yang Anda bagikan bisa membawa dampak besar bagi kehidupan orang lain. Terima kasih telah menyimak, semoga sehat selalu dan semoga setiap hak Anda selalu diberikan dengan penuh keadilan dan penghargaan.